Selamat hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu, sebagai moto atau semboyan bangsa Indonesia. Bagaimana hal ini boleh terjadi? Tentu yang terbaik bila kepelbagaian ini dihidupi dengan kasih. Jadi bukan kesatuan yang kaku atau terpaksa karena sudah moto, tetapi menjadi sesuatu yang membahagiakan. Sesudah Yudas pergi, pengkhianat yang akan merancang melakukan kejahatan pada Tuhan Yesus akan memulai kejahatannya. Berarti kematian Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang anak manusia dipermuliakan melalui kematian, kebangkitan, dan naik ke surga." Yesus mendemonstrasikan kasih Allah melalui salib. Salib atau pengorbanan itu adalah kemuliaan. Seorang penulis berkata, kemuliaan terbesar datang dari pengorbanan. Para murid yang tinggal di bumi tidak mungkin datang ke tempat Yesus pergi. Namun bagaimanakah muridnya berperilaku di bumi? Untuk inilah diberikan perintah baru yang tentunya sudah lama diminta, namun akan tetap diperbaharui, yakni mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Membasuh kaki murid adalah sikap mengasihi yang tidak dikurung oleh status, pangkat, kuasa, kedudukan untuk berbuat kasih. Mengasihi tidak lagi sebagaimana manusia umumnya, mengasihi yang hanya terbatas bagi yang menyenangkannya. Maka murid Kristus akan berpikir, berbicara, bertindak sebagaimana Yesus ajarkan dan hidupi. Mengapa sulit saling mengasihi? Karena dosa. Terpisah dari Allah, manusia menjadi egois. Manusia yang sama-sama egois sulit saling mengasihi, apalagi dengan adanya sekat-sekat pembatas. Maka saat seseorang mengalami hal buruk dari temannya, dia semakin sulit mengasihi dengan selalu mengingat-ingat rasa sakitnya. Maka ada orang yang berhari-hari marah, membenci, mendendam, tidak dapat berdamai, malah melanggengkan permusuhan. Ini pertanda dosa sudah menguasainya. Menyatakan kasih dalam puji-pujian, khotbah di hari Minggu, atau melalui hashtag di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, mudah. Tetapi ungkapan itu dapat menjadi omong kosong jika tidak disertai dengan tindakan nyata dari kasih tersebut. Kasih tidak hanya berdiam dalam hati, pikiran, atau kata-kata kosong, tetapi ada aksi tindakan. Kasih yang diperintahkan adalah kasih agape, kasih pengorbanan tanpa pamrih. Patutlah Ibu Teresia mengatakan, kasih itu memberi sampai terasa sakit. Lalu karena kasih, kemudian rasa sakit tidak terasa lagi.
Sebab semakin bertambah cinta kasih, sebagaimana Tuhan Yesus di atas salib. Perintah Tuhan kita bukan pilihan atau anjuran. Tentu jawab, siap, laksanakan. Inilah sikap seorang murid. Perintah mengasihi ini adalah anugerah Tuhan. Maka hari ini umat Kristen diingatkan kembali untuk mengingat perintah Tuhan bagi kita. Sebagai manusia tentu akan dikatakan sulit, tetapi anak manusia sudah melakukannya. Artinya, dalam kebersamaan dengan Kristus, kita mampu. Akibat menolak perintahlah terkadang ada kekacauan balau di dalam keluarga. Berbagai persekutuan, termasuk juga dalam persekutuan gereja. Kekacauan balauan ini menumbuhkan luka batin di dalam pribadi yang semakin menyulitkan mengalirkan kasih, malah membuat lingkar kebencian. Luka batin jangan dibiarkan semakin menganga, tetapi perlu dipulihkan oleh tabib agung, Yesus Tuhan kita. Perintah baru saling mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi, melampaui batas-batas. Beda pilihan dalam politik, beda dogma, ras, budaya, ekonomi. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ikut patuh pada perintah baru di dalam beragam perbedaan. Segala polemik, saat semua didasari oleh kasih, maka tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. Namun saat perintah Tuhan ini dilupakan, maka mulailah terjadi polemik yang berkepanjangan, yang merusak persekutuan. Walau Tuhan Yesus kini tidak hadir secara fisik, namun identitas muridnya akan selalu terlihat dari sikap hidup para murid yang saling mengasihi. Dari manakah kita tahu bahwa suatu keluarga, persekutuan marga, sekampung, alumni, persekutuan gereja adalah murid Tuhan Yesus? Dari sikap perilaku mereka yang saling mengasihi. Mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak mantu, mengasihi cucu, tetangga. Setiap orang yang berinteraksi dengan murid. Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa dan boleh mampu untuk saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memampukan kami juga boleh saling mengasihi. Biarlah anugerah-Mu ini kami terima dan hidupi, yang pasti akan menyejukkan dunia ini dengan kedamaian. Ketika terjadi perselisihan dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, jangan biarkan kami melupakan perintah-Mu. Ingatkan kami untuk setia melalui tuntunan Roh Kudus, menerima dan menghidupi perintah-Mu yang baru untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.